warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan belajar mengenai mengapresiasi cerpen konvensional dengan pendekatan objektif. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Tebin 4A yang beranggotakan Fitriatur Rosidah, Hania Sinta Rahma Putri, dan Ilma Maretiana Mawada akan membahas mengenai pengertian dan cara kerja pendekatan objektif atau struktural. Kedua, kajian pendekatan objektif atau struktural. Dan yang terakhir, analisis cerpen konvensional dengan pendekatan objektif atau struktural. Baik, saya Hania Sinta Rahma Putri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dan cara kerja pendekatan objektif atau struktural. Yang pertama, pengertian pendekatan objektif dan struktural. Pendekatan adalah cara kita memandang sesuatu atau karya sastra yang dimana dilakukan untuk menerangkan pengaruh masyarakat terhadap sastra dan kedudukan sastra dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan objektif merupakan pendekatan yang memberi sesuatu perhatian penuh terhadap karya sastra sebagai struktur yang otonom karena tulisan tersebut mengarah pada analisis karya sastra strukturalisme, yang dimana juga disebut pendekatan objektif. Menurut Ratna, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang terpenting karena pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-mata pada unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Dengan pendekatan objektif, karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, lepas dari hal yang berada di luar unsur intrinsik. Konsekuensi yang ditimbulkan dari pendekatan objektif merupakan segala unsur ekstrinsik seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dan unsur-unsur yang lainnya. Walaupun antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sama-sama berperan dalam membangun karya sastra, namun dengan pendekatan objektif, unsur yang diteliti hanyalah unsur intrinsik saja. Strukturalisme merupakan cabang penelitian sastra yang tidak bisa lepas dari aspek linguistik. Karya sastra memusatkan perhatian pada otonomi sastra sebagai karya fiksi, yang dimana penyerahan pemberian makna karya sastra yang dimaksud yakni terhadap eksistensi karya itu sendiri, tanpa mengaitkan dengan unsur-unsur di luar signifikasinya. Hal ini dikarenakan strukturalisme tergolong dalam pendekatan objektif yang hanya mengkaji karya sastra itu sendiri. Pendekatan struktural yaitu pendekatan intrinsik yang dimana membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan ini meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Yang kedua, cara kerja pendekatan objektif atau struktural. Endra Swara mengungkapkan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan struktural adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca unsur-unsur struktur yang terkandung dalam bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat 3 elemen penting yang terkandung dalam bacaan seperti alur, tokoh, perwatakan, dan latar. Yang ketiga, setelah 3 elemen tersebut dikelompokkan, baru menganalisis kajian ekstrinsik lalu menentukan antar unsur secara keseluruhan. Kajian pendekatan objektif atau struktural. Pendekatan objektif atau struktural memandang karya sastra sebagai teks mandiri. Dengan pendekatan ini, penulis bermaksud untuk menjaga keobjektifan sebuah karya sastra, sehingga untuk memahami matangnya, karya sastra harus dikaji berdasarkan strukturnya sendiri, terlepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan lepas pula dari efeknya pada pembaca. Strukturalisme dalam penelitian sastra memusatkan perhatiannya pada elemen atau unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Elemen itu disebut unsur intrinsik yang meliputi: yang pertama, tema adalah sebuah gagasan yang mendasari novel atau karya sastra. Tema didukung oleh pelukisan latar tersirat dalam lakuan, tokoh atau penokohan. Bahkan tema dapat menjadi faktor yang mengikat peristiwa
peristiwa dalam satu alur. Karena ceritanya yang pendek, biasanya cerpen hanya berisi satu tema. Hal itu berkaitan dengan keadaan plot yang juga tunggal dan pelaku yang terbatas. Yang kedua, alur merupakan tulang punggung cerita. Alur atau plot adalah rangkaian urutan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Dapat dikatakan alur merupakan perpaduan unsur yang membangun cerita sehingga dapat membangun sebuah kerangka utama dalam cerita. Alur terdiri dari A. Awalan, paparan, rangsangan, dan gawatan. B. Tengah, hikayat, kerumitan, dan klimaks. C. Akhir, laraian, dan selesaian. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku itu disebut penokohan. Penokohan atau perwatakan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik lahirnya maupun batinnya. Teknik melukisan tokoh dalam suatu karya sastra, naratif, atau fiksi dibedakan menjadi teknik analitik adalah pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Dan teknik dramatik merupakan pelukisan tokoh dilakukan secara tidak langsung. Yang keempat, latar atau setting. Keterangan petunjuk tentang tempat, waktu, dan peristiwa dalam suatu karya fiksi. Latar harus digambarkan secara rinci. Keberadaan latar juga mendukung atau berkaitan dengan unsur yang lain. Salah satunya mendukung karakteristik tokoh. 5. Sudut pandang atau point of view. Cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca, atau dikatakan juga salah satu cara pengarang memposisikan diri dalam cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Dalam karya sastra, istilah gaya mendukung pengertian cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu merasakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Yang ketujuh, amanat merupakan pesan atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah cerita untuk dijadikan cermin maupun panduan hidup. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan dan yang diamanatkan. Materi yang terakhir yaitu mengenai analisis cerpen konvensional dengan pendekatan objektif. Analisis yang kami lakukan yaitu pada cerpen protes karya Putu Wijaya. Berikut analisis kami. 1. Tema. Tema terdiri dari A. Tema pokok. Tema pokok dalam cerpen protes karya Putu Wijaya ini adalah kritik sosial. Cerpen ini menceritakan suatu permasalahan dari kedua pihak, tokoh baron dan warga masyarakat yang mempunyai perbedaan pendapat masing-masing. Pengarang atau Putu Wijaya menulis cerpen protes ini untuk mengkritik kehidupan sosial masyarakat yang beralih ke kehidupan yang modern. Karangan ini tampak berharga karena secara tidak langsung pengarang membuka wawasan masyarakat Indonesia tentang pembangunan yang modern. B. Tema sampingan terdiri dari 1. Tema ide. Di dalam cerpen ini, peneliti menemukan tema tentang ide yang timbul dari tokoh baron. Berikut kutipannya. Orang kaya di ujung jalan itu jadi bahan gunjingan. Masyarakat gelisah, pasalnya ia mau membangun gedung 30 lantai. Apa salahnya kita membangun? Positif kan? Ini kan kita nanti bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, karyawan, jadi satpam, jadi tukang parkir, dan sebagainya. Paling malang bisa meningkatkan hunian kita yang nanti jadi ramai. Kutipan di atas bahwa suatu ide yang muncul dari tokoh baron karena tokoh baron ingin semata-mata membangun pembangunan untuk juga kepentingan bagi warga sekitar membuka lapangan pekerjaan terhadap warga. Namun atas ide yang telah direncanakan oleh tokoh baron bertentangan dengan warga masyarakat karena tidak setuju adanya pembangunan.
Yang kedua, tema politik. Di dalam cerpen ini, peneliti menemukan suatu tema politik yang telah disampaikan oleh tokoh Baron dalam kutipan berikut. Coba renungkan, pembangunan yang sedang saya lakukan ini bukan semata-mata membangun. Di baliknya ada visi dan misi. Apa itu? Tak lain dan tak bukan untuk mendorong kita semua, sekali lagi mendorong kita semua, masyarakat semua, bukan hanya si Baron ini. Dari kutipan di atas, hal tersebut menunjukkan suatu ide politik yang disampaikan oleh tokoh Baron kepada masyarakat, dan tokoh Baron ini juga adalah wakil rakyat. Yang ketiga yaitu tema sosial. Tema sosial juga ditunjukkan oleh tokoh Baron. Dari kutipan menunjukkan adanya suatu aspek sosial yang disampaikan oleh tokoh Baron kepada masyarakat, bahwa di dalam pembangunan perencanaan gedung 30 lantai bukan hanya kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, mengajak warga untuk menjadi karyawan. Yang keempat yaitu ada tema harapan. Tema harapan ditunjukkan oleh tokoh Ahmad. Di dalam cerpen ini, tokoh Ahmad mewakili masyarakat atau penyambung lidah masyarakat untuk protes dengan harapan pembangunan yang akan direncanakan oleh tokoh Baron agar tidak dilaksanakan. Mengingat kalau pembangunan itu berdiri, masyarakat akan gelisah. Yang kelima yaitu tema ekonomi. Di dalam cerpen ini ada kaitannya dengan ekonomi. Seperti pada kutipan, ya, saya memang membangun karena punya uang Pak Ahmad. Tapi uang itu bukan jatuh dari surga, bukan menang lotre, bukan warisan, apalagi korupsi. Bukan dan bukan lagi. Itu uang hasil kerja mati-matian. Kenapa? Karena saya ingin maju. Karena saya ingin maju, karena saya kerja keras. Itu lingkaran setan. Hidup harus diarahkan jadi lingkaran setan kemajuan. Kalau mau maju, harus kerja keras. Kalau kerja keras pasti maju. Kalau tidak begitu, mana mungkin saya kaya. Tapi apa salahnya saya kaya? Apa orang berdosa kalau kaya? Tidak kan? Kutipan di atas menunjukkan adanya suatu persoalan masalah ekonomi yang disampaikan oleh tokoh Baron. Yang keenam ada tema perjuangan. Dalam cerpen ini terdapat tema perjuangan, di mana masyarakat dan tokoh Bu Ahmad memperjuangkan untuk mempertahankan bahwa pembangunan yang akan dibangun di pemukiman warga tidak bisa dibangun pembangunan tersebut. Alasannya karena merusak lingkungan pemukiman warga. Yang ketujuh, tema hiburan. Dalam cerpen ini juga terdapat tema hiburan dan menolak pembangunan karena merusak pasar tradisional, ratusan orang akan kehilangan mata pencaharian, dan pemuda akan keranjingan, nongkrong, dan ngerumpi melihat gambar-gambar porno. Dari kutipan, tempat hiburan dan penolakan warga jika kompleks apartemen berdiri, kafe-kafe musik merusak ketentraman lingkungan warga. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah orang yang mengembangkan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Dalam protes ini ada Baron, Pak Ahmad, Bu Ahmad, dan Pak Agung. Ciri-ciri tokoh. Yang pertama, Baron, fisik laki-laki, psikis egois, keras kepala, licik dan pelit, sosial, mempunyai gelar pendidikan S3, tingkat ekonomi kaya, golongan sosialnya sebagai bisnis. Kedua, Pak Ahmad, fisik laki-laki, psikis yaitu sabar dan bijak, sosial, tidak mempunyai gelar, tingkat ekonomi menengah ke bawah, golongan sosial rakyat biasa. 3. Bu Ahmad, fisik perempuan, psikis, emosional dan tegas, sosial, tidak mempunyai gelar, tingkat ekonomi menengah ke bawah, golongan sosial rakyat biasa. Kemudian, cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Yang pertama,
Watak tokoh Baron. Penggambaran watak tokoh secara dramatik atau tidak langsung dapat dilihat dari dialog pada kutipan. Saya sangat cerewet mengawasi tiap sen yang keluar dari kantong, bahkan tiap sen yang masuk perut saya sendiri. Kalau bisa jangan 1 sen pun ada duit saya yang keluar. Kemerdekaan membuat kita tidak puas hanya nerimo, hanya pasrah, tapi kita harus beringas, bergegas menguasai. Tidak puas hanya nerimo apa vonis nasib, maka wajib banting tulang, buru, rebut, rampas, puaskan ambisi. Itu sah. Kesenjangan sosial kalau disikapi dengan ramah-ramah akan mengunyah, maka harus ambil risiko berontak, iri, dendam, sirik. Penting untuk membuat penasaran, lalu bangkit dan menang, putar otak, cari jalan, kalau tidak ada, bikin. Segala cara halal dengan sendirinya. Melalui kutipan dialog di atas dapat diketahui watak Baron, yaitu egois, keras kepala, licik, dan pelit. Yang kedua, Pak Ahmad, penggambaran watak secara dramatik atau tidak langsung dapat dilihat dari dialog pada kutipan. Ya begitu, semua pertimbangannya tak cerna. Sebenarnya cukup masuk akal dan bisa dimengerti. Tapi seperti makan, meskipun steak tenderloin daging sapi impor, buat orang yang sudah kenyang bisa bikin muntah. Tapi buat orang yang buka puasa, jangankan makan steak tenderloin, teh manis pun seperti air surga. Melalui kutipan dialog di atas, dapat diketahui watak Pak Ahmad, yaitu sabar dan bijak. Bu Ahmad, penggambaran watak secara dramatik atau tidak langsung dapat dilihat pada kutipan. Bu Ahmad kesal. Jangan petatah petitih terus. Kalau dia tidak mengerti, pasti karena Bapak ngelantur kesana kemari menyampaikannya. Kalau betul begitu, kalau dia mau kita bikin surat resmi, sekarang pun bisa. Bapak bikin suratnya sekarang, nanti saya minta Pak Agus mengedarkan supaya semua warga tanda tangan. Kalau tidak mau dicetak, coba apa saja yang sudah Bapak katakan kepada Pak Baron. Dari kutipan di atas dapat dilihat watak Bu Ahmad, yaitu emosional dan tegas. Yang ketiga ada alur. Dalam cerpen tersebut menggunakan alur maju, karena cerita dari cerpen tersebut berurutan. Terdapat tahap-tahap alur cerpen protes dijelaskan sebagai berikut. A. Alur perkenalan. Penulis mengawali cerita dengan memberi informasi bahwa ada seorang tokoh dalam cerita yang dikenal sebagai orang kaya dan akan berkeinginan membangun kompleks pemukiman menjadi area perdagangan modern. Idenya membuat masyarakat gelisah. Alur dari cerpen ini menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat yang ingin mempertahankan lingkungan agar warga tidak dilakukan pembangunan 30 lantai sebagai alur pemunculan masalah. Strukturalisme merupakan cabang penelitian sastra yang tidak bisa lepas dari aspek linguistik. Karya sastra memusatkan perhatian pada otonomi sastra sebagai karya fiksi, yang dimana penyerahan pemberian makna karya sastra yang dimaksud yakni terhadap eksistensi karya itu sendiri, tanpa mengaitkan dengan unsur-unsur di luar signifikasinya. Hal ini dikarenakan strukturalisme tergolong dalam pendekatan objektif yang hanya mengkaji karya sastra itu sendiri. Pendekatan struktural yaitu pendekatan intrinsik yang dimana membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan ini meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Yang kedua, cara kerja pendekatan objektif atau struktural. Endraswara mengungkapkan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan struktural adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca unsur-unsur struktur yang terkandung dalam bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat 3 elemen penting yang terkandung dalam bacaan seperti alur, tokoh, perwatakan, dan latar. Yang ketiga, setelah 3 elemen tersebut dikelompokkan, baru menganalisis kajian ekstrinsik lalu menentukan antar unsur secara keseluruhan.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.